kanker payudara itu bisa sembuh dengan baik ya. Asal jangan takut untuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel RSUD Indramayu. Senang sekali saya Dr. Steven Saputra kembali berjumpa dengan Anda Sobat RSUD Indramayu dalam acara PORS Podcast RSUD Indramayu. Apa yang akan kita bahas pada hari ini? Tumor payudara akan menjadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini. Dan membahas tentang tumor payudara, kita hadirkan kembali seorang spesialis bedah di RSUD Indramayu, yakni Dr. Jono, spesialis bedah. Selamat pagi Dr. Jono. Selamat pagi. Apa kabar Dr. Jono? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Ini sudah ketiga kali Dr. Jono hadir di PORS untuk menyampaikan materi tentang sekitar tentang bedah, dan kali ini akan membahas tentang tumor payudara, Dok ya. Oke ya. Iya. Terima kasih sudah hadir di PORS, Dok. Di sela-sela kesibukan Dr. Jono tetap selalu menyempatkan hadir untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat. Siap. Oke, kita langsung ke materi Sobat RSUD Indramayu membahas tentang tumor payudara. Sebetulnya Dok, tumor itu apa? Oke ya, terima kasih ya Dr. Steven, dan selamat pagi untuk teman-teman di PORS RSUD Indramayu. Yang disebut dengan tumor itu adalah sebenarnya setiap benjolan yang ada pada tubuh, baik yang nampak di permukaan tubuh maupun yang tersembunyi di dalam permukaan tubuh. Nah, tumor itu ada dua, Dr. Steven ya. Yang pertama adalah tumor jinak atau disebut juga dengan istilah tumor saja. Kemudian tumor ganas atau nama lainnya adalah kanker. Dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan cancer begitu. Oke, jadi ada tumor jinak dan tumor ganas Dok. Ya. Yang jinak biasanya disebut sebagai tumor saja, yang ganas itu disebut sebagai kanker Dok ya. Iya betul. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan antara tumor ganas dan tumor jinak Dok? Oke, ya baik ya. Jadi ada beda yang prinsip atau yang penting antara tumor jinak dengan tumor ganas atau kanker, yaitu bahwa pada tumor jinak itu tidak menyebar, tetap di situ aja tumornya. Sedangkan kalau tumor ganas atau cancer atau kanker itu bisa menyebar ke tempat lain. Bahkan tumor ganasnya ini, sel-sel kankernya ini bisa menyebar jauh dari sumber asalnya atau dari tumor induknya. Nah, penyebarannya ini ada 3 macam, Dr. Steven ya. Yang pertama, kanker atau tumor ganas ini sel-selnya menembus ke pembuluh darah, kemudian mengikuti aliran darah sel-selnya itu, lalu berhenti di tempat-tempat lain, di mana dia berhenti di situ. Itu yang disebut dengan penyebaran secara aliran darah atau hematogen. Yang kedua, melalui kelenjar getah bening, yaitu sel-sel kankernya ini menembus ke dinding dari saluran-saluran kelenjar getah bening, lalu sel-selnya juga ikut ke aliran kelenjar getah bening dan berhenti atau tumbuh di stasiun-stasiun atau di tempat-tempat di mana kelenjar getah bening itu berada. Kemudian yang ketiga adalah tumor ganasnya itu mengadakan infiltrasi atau destruksi ke jaringan sekitarnya, kemudian menyebar begitu. Nah, kalau dilihat di secara garis besar, seberapa banyak sih Dok kasus kanker payudara Dok? Oh ya, jadi kalau kanker payudara itu merupakan keganasan terbanyak pada wanita, Dr. Steven. Jadi yang pertama itu memang di kanker payudara ini sekitar 18%. Kemudian yang kedua adalah pada kanker leher rahim atau disebut dengan kanker serviks, meliputi sekitar 15%. Kemudian kalau di dunia ini jumlah kanker payudara pada tahun 2000-an saja itu penambahan kasusnya sekitar 1 juta lebih per tahunnya. Iya. Dan pada tahun 2000-an. Pada tahun 2020 di Indonesia itu tercatat hampir 66.000 penderita kanker payudara, dan lebih dari 22.000-nya
meninggal dunia gitu. Ya. Nah, mungkin sobat RSUD Indramayu penasaran dok, penyebab kanker payudara itu sendiri apa? Ya, jadi kalau dikatakan penyebabnya itu dari mana, itu yang sering juga ditanyakan oleh masyarakat ya. Kok tiba-tiba ada kankernya begitu? Itu ternyata ada beberapa faktor, Stephen ya. Yang pertama adalah penyebabnya ini memang kombinasi dari berbagai macam yang kemudian membuat mungkin sinergi sehingga timbul kanker. Nah, sehingga penyebabnya itu disebut dengan multifaktorial atau multifaktor. Yang keduanya adalah penyebab dari mutasi genetik. Jadi di dalam tubuh itu kita punya sel-sel yang dimana sel-selnya itu mengandung gen-gen tubuh. Nah, ada gen-gen tubuhnya ini yang berubah menjadi terpicu untuk membentuk kanker payudara atau disebut dengan tadi mutasi genetik ya. Kemudian yang berikutnya adalah faktor dari hormonal atau hormon. Jadi hormon ini juga diketahui bisa memicu timbulnya kanker payudara. Oke. Ya. Nah, ini kan penyebab dari kanker payudara kan multifaktor ya dok ya. Ya. Apakah ada faktor risiko yang bisa menyebabkan atau berkaitan dengan terjadinya kanker payudara dok? Ya, jadi faktor risiko memang ada ya untuk setiap penyakit dan ini sudah diidentifikasi untuk kanker payudara itu penyebabnya apa saja atau faktor risikonya apa saja sehingga diharapkan masyarakat punya peluang untuk bisa menghindari atau mengurangi risikonya. Nah, yang pertama adalah jenis kelamin, Dr. Stephen ya. Jadi kanker payudara kan menyerangnya atau mengenainya payudara. Dan payudara wanita itu lebih besar ukurannya dibanding payudara laki-laki. Sama-sama punya payudara tapi ukurannya berbeda. Maka kanker payudara itu lebih sering pada jenis kelamin wanita dibanding laki-laki. Kalau secara proporsional tuh laki-laki dibanding perempuan itu ada 1 dibanding 1000. Artinya ada 1000 orang wanita yang menderita kanker payudara, mungkin didapatkan 1 orang laki-laki yang menderita kanker payudara. Bisa terjadi pada laki-laki? Ya, selama saya membedah ini ya, jadi saya mendapatkan sekitar 3 atau 4 kanker payudara pada bapak-bapak ya. Gitu. Yang apa sih kok laki-laki dan perempuan kok berbeda untuk kanker payudaranya ini? Ini juga ternyata penyebabnya tadi ada hubungannya dengan hormon, Dr. Stephen ya. Hormon pada laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dalam hal ini ada hormon yang namanya hormon progesteron dan estrogen. Kedua hormon itu sebenarnya ada pada laki-laki maupun perempuan, tetapi kadarnya pada perempuan itu jauh lebih tinggi dibanding laki-laki sehingga memicu untuk timbulnya kanker pada payudara ini lebih tinggi angkanya pada perempuan. Oleh karena itu pada faktor hormon ini juga ada antisipasi, Dr. Stephen. Jadi pada ibu-ibu yang mendapatkan terapi ganti hormon atau sulih hormon atau hormon tertentu itu perlu kewaspadaan kalau ada benjolan ini di payudara. Kemudian ibu-ibu yang menstruasinya dimulai pada umur muda, kemudian juga akhir menstruasinya atau menopause pada umur yang lebih tua, itu juga resiko untuk timbulnya kanker payudara lebih tinggi. Karena berarti orang ini mendapatkan paparan dari hormon estrogen dan progesteron itu lebih lama dibanding orang yang headnya umurnya sudah usia agak tua, kemudian menopause-nya lebih cepat. Begitu. Kemudian faktor berikutnya adalah genetik ya tadi ya. Genetik, jadi genetik itu artinya berdasarkan gen seseorang. Dan ini ada kaitannya dengan keturunan, Dr. Stephen. Jadi kanker payudara itu dikode oleh gen-gen yang ada di dalam tubuh yang sudah diketahui ada 2 macam, yaitu BRCA2 ya yang ada di kromosom nomor 17 dan BRCA1 yang ada di kromosom nomor 13. Nah, gen inilah yang kemudian mengekspresikan diri atau mewujudkan dirinya dalam kanker payudara. Nah, berhubungan dengan gen ini, jadi karena memang penelitian di kanker payudara memang sudah sangat bagus ya, sehingga kanker payudara itu sudah begitu jelasnya sampai dengan ke tingkat sel atau molekuler dari sel pun sudah diketahui. Sehingga di luar negeri kalau ada keluarga yang punya kanker payudara, maka saudara-saudara yang berhubungan darah itu diperiksa itu gennya, sel-selnya ya. Adakah gen-gen ini pada
gen-gen kanker payudara ini pada anggota keluarga yang sedarah tadi. Kalau ada misalnya anaknya ada gen kanker payudaranya, maka dilakukan tindakan dari awal, pencegahan, bahkan mungkin juga tindakan-tindakan lain, begitu. Jadi kalau kanker payudara itu bisa menurun ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya. Iya, sehingga kalau ada neneknya yang menderita kanker payudara, maka anaknya atau cucunya perlu waspada. Artinya kalau ada benjolan di payudaranya, jangan-jangan begitu, lebih care sehingga nanti lebih cepat untuk mendapatkan penanganan sehingga kalaupun tumbuh itu tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ini prognosisnya lebih baik ya dok? Ya, prognosis lebih baik ya. Yang baru ketahuan di stadium akhir gitu ya dok ya? Ya. Nah kemudian selain juga faktor jenis kelamin, umur, dan genetik juga makanan ini ya. Makanan dalam hal ini adalah karsinogen. Karsinogen itu artinya zat-zat yang bisa menimbulkan kanker. Itu memang ada di makanan banyak ya, kemudian juga di minuman ya. Apalagi di zaman sekarang, di zaman ya polutan itu atau pencemaran lingkungan lebih tinggi, tentu karsinogen ini memang lebih banyak. Karsinogen yang kita ketahui misalnya adalah zat warna misalnya. Zat warna yang digunakan untuk makanan atau minuman yang tidak sesuai dengan standar bahan pangan, misalnya pewarna baju yang dipakai untuk mewarnai makanan atau minuman, itu bisa memicu timbulnya kanker payudara atau bersifat karsinogenik. Memang harganya murah dan warnanya mencolok. Mulai kita kalau mau makan atau minum, sebaiknya pilih itu kalau warnanya mencolok, warnanya terang benderang, hati-hati, jangan-jangan ini pewarna yang tidak sehat. Kemudian yang berikutnya adalah dari makanan-makanan dari ikan atau daging yang dibakar gosong, terlalu gosong, itu konon juga mengandung nitrosamin. Nah, nitrosamin ini merupakan bahan kanker. Jadi boleh makan yang dibakar, mau dibakar ya, tetapi sebaiknya yang terlalu gosong itu jangan dikonsumsi. Kemudian kemudian juga plastik nih dok, plastik ya. Plastik itu yang dimaksud adalah mikroplastik atau plastik yang ukurannya kecil. Mikroplastik, plastik ukuran kecil? Iya, jadi begini. Kalau kita nelan plastik kan nggak mungkin, tapi plastik yang terlarut dalam makanan atau minuman itulah yang disebut mikroplastik, dan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita, lalu berinteraksi dengan sel-sel kita, bisa memicu timbulnya kanker. Oleh karena itu kalau misalnya masak lontong itu ya, jangan gunakan plastik tuh. Ada yang pakai plastik. Ya. Masih banyak tuh. Iya, sebaiknya diganti pakai daun pisang. Menali sayuran yang dimasak itu pakai raffia, pakai tali manila. Itu mikroplastiknya bisa larut ke dalam masakan lalu masuk ke dalam tubuh kita. Ini masih banyak di sini Indramayu nih masak lontong dan sebagainya menggunakan raffia which is terbuat dari plastik dok. Ternyata bisa menjadi salah satu faktor risiko buat kanker. Ya ini juga mau Idul Adha kan. Nah, bungkus daging atau bungkus plastik sebaiknya jangan menggunakan plastik yang hitam, yang memang baunya menyengat itu. Nah, itu sebaiknya juga dihindari plastik-plastik itu. Kemudian karsinogen berikutnya adalah misalnya dari pestisida. Ya, bisa berada di buah-buahan, di sayur-sayuran, atau mungkin di air minum yang kita pakai. Itu juga bisa menimbulkan kanker tadi atau karsinogen tadi. Lalu kalau misalkan ada seseorang terkena kanker, gejalanya seperti apa dok atau tumor? Jadi ini yang mudah saja ya untuk masyarakat ya. Jadi baik tumor jinak ataupun tumor ganas itu gejala paling seringnya itu adalah benjolan, Dr. Stefan. Benjolan yang ada pada payudara, dan benjolannya ini tidak sakit, tidak ada rasa sakitnya. Jadi rasa sakit itu bukan gejala daripada kanker atau tumor. Baik tumor ganas atau tumor jinak itu benjolannya tidak nyeri. Jadi jangan tidak datang ke dokter hanya karena alasan benjolan saya tidak nyeri kok. Begitu. Ya. Jadi benjolan tidak nyeri di payudara itu warning ke arah tumor. Iya, betul ya. Iya. Jadi jangan jangan merasa nggak sakit, nggak demam nggak kemerahan, itu dibiarkan saja dok. Betul, iya. Ini menjadi tanda bahaya. Harus warning ke arah sana Sobat RSU Indramayu. Kalau ada benjolan di sekitar payudara dan tidak sakit, itu harus lebih khawatir. Nah, apakah kanker atau tumor ini bisa menular dok?
Ya, oke. ke orang lain? Jadi kalau tumor atau kanker itu memang bukan penyakit menular, Dr. Stephen ya. Maka tidak perlu dikhawatirkan kalau dia tertular, tidak. Tapi tadi menurun, ya. Jadi penyakit yang menurun ke anak-anaknya, ke cucunya, ya. Bisa dari neneknya, kemudian ke bawah terus begitu. Jadi menurun ke keluarga yang terdekatnya yang berhubungan darah, tapi bukan menular tadi. Amit-amit kalau misalkan ada saudara, sanak, keluarga yang terkena, dok, apakah bisa sembuh dengan baik, dok? Oke, ya. Jadi ini ibu-ibu atau saudara-saudara di podcast Sinta Prayu ya, jadi ini sering ditanyakan ya, kalau kanker payudara itu bisa sembuh dengan baik nggak sih? Yes, betul. Saya udah kena ini gimana gitu. Oke, dan ini memang perlu diketahui oleh masyarakat ya, jadi bahwa kanker payudara itu bisa sembuh dengan baik, ya. Asal jangan takut untuk sembuh. Jangan takut Untuk sembuh. Iya. Nah, terus caranya bagaimana supaya sembuh, ya? Jangan takut untuk sembuh. Terus caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, kalau punya benjolan di payudara ini, jangan disembunyikan, jangan ditutup-tutupin, ya. Karena ada misalnya ibu-ibu sampai benjolannya gede berdarah, ternyata keluarganya tidak ada yang tahu, anaknya tidak tahu, karena ternyata ibunya ini nutup-nutupin, disembunyikan gitu. Iya, Tuh. Yang kedua, berobat ke ahlinya, Dr. Stephen. Harus berobat ke ahlinya. Karena tadi kanker payudara itu bukan penyakit mistik, Betul. bukan karena santet, bukan karena guna-guna dan sebagainya. Tapi penyakit yang sudah begitu jelas diketahui oleh para ahlinya, yaitu dalam hal ini adalah dokter bedah ya. Begitu sudah jelas penyakitnya, sehingga perkembangan kanker payudara itu sudah nyampe ke tingkat molekuler tadi. Sampai sel-selnya pun kita tahu, bahkan subselulernya pun kita tahu sampai kromosom tadi yang mengkode daripada kankernya kita tahu. Bahkan reseptor daripada kankernya itu kita sudah tahu. BRCA itu sebenarnya kan breast receptor cancer antigen. Itu singkatannya. Itu sudah diketahui, dan di seluruh dunia ini para ahlinya sama penanganannya. Penanganan payudara di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, di Indonesia sama. Sama, penanganannya sama, obat-obatnya sama, pengetahuannya sama. Itu menunjukkan kalau kanker payudara itu sudah diketahui dengan begitu jelas oleh ahlinya. Ya kan? Beda dengan kalau penyakit yang tidak jelas diketahui oleh ahlinya, atau orang yang tidak tahu terhadap penyakitnya bisa beda-beda. Misalnya nih, dukun, ya kan, di dukun A, penyakit ini karena ini, pengobatannya ini. Ke dukun B yang satu kampung saja bisa beda itu ngomongnya. Ini bukan karena itu kok, ini karena ini kok. Nah, ini sudah jelas banget. Iya, kalau ini kanker payudara sudah jelas sekali. Jadi orang dokter di Indonesia ini dimanapun berada dengan dokter di luar negeri itu sama dalam hal pengetahuannya kanker payudara, dalam hal penanganannya kanker payudara, obat-obatannya pun sama. Artinya kanker payudara sudah jelas dan sudah diketahui dan ahlinya sudah jelas. Jadi kalau ada kanker di payudara itu jangan pergi ke yang bukan ahlinya. Oke, itu banyak sekali. Karena mungkin dari bisikan-bisikan tetangga, saudara yang mungkin tidak jelas informasinya, akhirnya menangani sendiri ke bukan ahlinya, dok, dan nggak sembuh, sudah stadium akhir datang ke dokter. Iya, betul. Dan akhirnya bisa meninggal, dok. Iya. Jadi yang berikutnya adalah langkah berikutnya, yang ketiga adalah datanglah ke ahlinya tadi, ke dokter tadi, pada saat benjolannya itu pertama kali ditemukan atau diketahui. Begitu ada benjolan ya di payudaranya, jangan tunda deh. Segera datang ke rumah sakit atau ke dokternya, itu jangan ditunda-tunda. Yang berikutnya adalah berani ya. Jadi yang keempatnya adalah berani untuk mengikuti prosedur pengobatan yang sudah ditentukan oleh dokternya. Karena ada orang yang sudah datang ke rumah sakit, sudah diperiksa penyakitnya, ternyata begitu mau menjalankan terapi lanjutan, pasien menolak, mengundurkan diri. Kemudian setelah lama datang lagi kondisinya udah jelek. Jadi seperti itu. Karena memang di Indonesia ini Dr. Stephen ini ya
tumor atau kanker payudara itu datang dalam kondisi yang berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kanker payudara itu datang dalam kondisi 80%-nya masih bagus. Kondisi badan masih bagus, tumor yang mungkin masih kecil karena masih baru muncul ya. Kalau di negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia ini 60% sampai 80% itu pasien datang ke dokter sudah tahap memang sudah lebih lanjut, itu tumornya udah gede mungkin gitu. Nah, ini ya mau menyembunyikan sendiri ya, dan sebagainya dok ya. Ya. Jadi apa namanya di kita itu. Ternyata setelah saya cek, dan ini juga teman-teman dah pasti tahu ya, ternyata orang datang ke dokter itu ternyata takut nih. Takut. Nah, takutnya apa? Ternyata satu, dokter tuh dianggap memvonis penyakit. Ya, kalau ada ibu-ibu sakit, dok saya maaf, saya kemarin divonis oleh dokter A di rumah sakit C kanker payudara. Jadi dokter dianggap memvonis. Nah ini ya, yang ini sepele tapi bisa membuat orang takut. Dokter tuh bukan memvonis penyakit. Dokter tuh bukan jaksa, bukan hakim yang menghukum atau memvonis seseorang, tapi dokter adalah membantu mengetahui penyakit seseorang lalu mengobatinya, berusaha untuk mengobatinya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah karena omongan dari orang lain, mungkin dari tetangga, dari keluarga sendiri, dari teman, ngomong ini tentang tumor atau kanker payudara, yang mereka sebenarnya bukan ahlinya penyakit, tapi ini menakutkan ke masyarakat. Nah, sehingga sering terjadi orang bilang kalau ada kanker payudara jangan dioperasi deh, jangan ke rumah sakit deh, nanti cepat meninggal. Nah ini juga harus diluruskan, Dr. Stephen. Ya, jadi yang sebenarnya terjadi bukan begitu. Jadi ada orang menderita kanker payudara masih baru, kemudian dikatakan kalau gini jangan ke rumah sakit, jangan ke dokter, ke alternatif saja, ke dukun saja, ke tabib saja tadi, minum herbal saja, minum daun sirsak saja gitu. Nah, setelah sekian lama menggunakan obat-obatan alternatif tadi, minum ramu-ramuan itu dan itu, ternyata tidak ada perubahan di penyakitnya, malah makin berat, kondisi badan makin menurun, kemudian keluarga atau pasiennya datang ke rumah sakit. Begitu datang ke rumah sakit, pasien atau keluarganya bilang, dok, minta dioperasi aja penyakitnya. Nah, padahal pada saat datang itu kondisinya sudah lanjut. Mungkin kanker payudaranya sudah kemana-mana, menyebar ke paru-paru, menyebar ke hati, menyebar ke tulang belakang, menyebar ke otak, sebagainya. Dan ini yang membuat pasien itu menurun gejalanya. Dan pada saat itu pengobatan apapun yang akan dilakukan oleh dokternya tidak akan membawa hasil yang baik. Nah, kemudian berakhir dengan kematian. Pada saat mati ini, masyarakat tuh kan kalau dibawa ke rumah sakit meninggal. Padahal tadi meninggalnya bukan karena, meninggalnya karena kondisinya sudah jelek, sudah telat, sudah tahap terminal lah, sehingga penanganan apapun tidak akan memberikan hasil yang baik. Ini yang disebut dengan lingkaran setan, Dr. Stephen. Jadi ada ada kanker baru, kemudian takut ke dokter, berobat alternatif sana sini, kondisinya memburuk, baru datang ke dokter. Begitu datang ke dokter, karena kondisi sudah jelek, meninggal. Masalah salah persepsi lagi, ngomongin lagi ke orang lain lagi, kalau punya kanker jangan ke dokter deh. Akhirnya datang ke rumah sakit ini dalam kondisi yang telat. Seandainya ibu-ibu yang terkena kanker payudara itu datang dalam kondisi yang lebih awal, lebih baik, tentu penanganan akan lebih mudah dan hasilnya akan lebih baik. Jadi prinsipnya kalau ada benjolan di payudara, segera periksa. Yang kedua, jangan takut untuk sembuh. Dan berobatlah kepada ahlinya. Ya kan? Masih mending kalau payudaranya hilang atau dibuang dioperasi, tapi masih bisa ngomong anak cucu, masih bekerja dengan baik, daripada kankernya dipelihara malah justru membawa musibah. Ada juga yang takut, saya takut dok
di kemo karena rambutnya rontok. Betul. Ya betul. Jadi kalau memang di kemo itu rambutnya memang rontok ya. Bukan hanya rontok rambutnya, tapi juga mual, kemudian muntah-muntah. Tapi rambut rontok dan sebagainya itu akan kembali lagi, tumbuh lagi rambutnya setelah kemoterapinya itu berhenti, sudah selesai. Masih mending nih mual muntah ya kan, masih mending mual muntah kan, masih bisa tolerir, masih bisa baikan lagi ya, daripada kalau kankernya tadi tidak diobatin, ya akan jadi masalah lagi begitu. Karena begini, tadi saya lupa menjelaskannya, jadi kanker payudara itu menyebar kemana-mana, beda dengan kanker ini ya, kanker itu berbeda dengan tumor jinak tadi, termasuk kanker payudara itu menyebar kemana-mana. Kalau seringnya kanker payudara itu ke paru-paru. Kalau ke paru-paru yang terkena ya kemudian bisa menyebabkan sesak, kemudian ke liver atau ke hepar, ke hati, ke tulang belakang, kemudian juga ke otak, ya kan? Jadi tumor ganas itu bahayanya karena menyebarnya nih dok, karena penyebarannya bukan akar-akarnya, tapi dia menyebar kemana-mana lalu tumbuh di tempat lain. Seperti kalau ke paru-paru, tumbuh di paru-paru, sesak napas. Akhirnya orang meninggal karena sesak napas. Nyebar ke hati, perutnya bengkak, terjadi gagal hati, lalu dia meninggal juga. Nyebar ke otak misalnya, ya pasti kejang begitu. Kalau tumor jinak memang tidak berbahaya karena dia nggak menyebar, tidak menyebar. Berbahaya kalau tumornya ini tumbuh di tempat yang terbatas. Kalau tumor jinak ini, misalnya di rongga kepala ya, tumbuh di situ atau di otaknya, karena ruangnya terbatas, walaupun tumor jinak bisa berbahaya itu. Atau tumor jinaknya itu tumbuh di tempat yang penting sehingga mengganggu fungsi, maka tumor jinaknya ini berbahaya. Tapi umumnya tumor jinak ini tidak berbahaya. Sedangkan tumor ganas ini berbahaya karena menyebarnya, bukan akar-akarnya. Dan menyebarnya tadi bisa lewat darah, lewat aliran kelenjar getah bening, atau destruksi ke jaringan sekitarnya. Sama dengan ini, kelihatannya sama dengan buah beringin ya, pohon beringin ya. Pohon beringin yang berbuah banyak ya, kemudian buahnya kecil-kecil banyak, bijinya di dalam buahnya itu juga banyak. Nah itu biji-bijinya ini, bibit-bibitnya ini bisa nyebar kemana-mana, bisa terbawa air hujan, bisa diterbangkan oleh angin, kemudian bisa juga dimakan burung, kemudian burungnya itu buang kotoran di tempat-tempat lain. Sehingga kita lihat pohon beringin ini bisa tumbuh di atas rumah, di genteng, di tembok sampai menjebol tembok, ya kan? Atau juga di tanah, di mana saja. Yang jauh dari tempat aslinya pohon beringinnya itu di mana sumbernya. Lah inilah sifat daripada kanker itu berbahayanya karena menyebar. Kalau kanker itu tidak menyebar, ya tidak akan menimbulkan masalah, tidak akan menimbulkan gangguan serius. Misalnya kalau tumor payudara di situ saja, di payudaranya, tidak akan jadi masalah. Tapi kalau sayangnya kanker payudara itu sebagaimana sifat kanker itu menyebar kemana-mana, ya. Nah, akhirnya timbul masalah sampai akhirnya menyebabkan kematian pada orang itu. Nah, setelah pembahasan mengenai gejala, lalu faktor risiko dan sebagainya, kalau ada yang terkena tadi mungkin sudah disinggung masalah kemoterapi dan sebagainya, prinsip pengobatannya seperti apa? Ya. Jadi ya ini juga penting dipahami oleh masyarakat ya, atau khususnya saudara-saudara yang menderita kanker payudara. Penanganan kanker payudara memang ada tahapan-tahapannya. Tidak cukup dengan satu terapi saja atau penanganan satu macam saja. Ya, prinsipnya ada 3 macam, yaitu yang pertama adalah operasi. Operasi ini tujuannya adalah membuang induk daripada kankernya. Ya kan? Lewat pembedahan maka induk kanker itu dibuang. Yang kedua adalah kemoterapi atau terapi hormonal atau juga imunoterapi, sekarang itu imunoterapi itu. Ini tujuannya adalah untuk memberantas sel-sel kanker tadi yang menyebar. Ya kalau payudara tadi ke paru-paru, ke hati, ke tulang belakang atau ke tempat-tempat lain itu diberantas dengan kemoterapi, hormonal terapi atau juga imunoterapi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan ditambah dengan penyinaran atau sinar X. Sinar X atau penyinaran ini digunakan untuk membasmi kemungkinan benih-benih kanker yang tertinggal di sekitar tempat operasi atau di sekitarnya yang lebih luas. Misalnya kanker payudaranya di
payudara kiri ini ya. Maka sinarnya di samping di bekas payudara kiri juga sampai ke leher ya, karena memang ada jalur ya ke leher ini, kelenjar getah beningnya, dan juga sampai ke ketiak. Jadi tiga terapi ini bisa dijalankan bareng-bareng untuk mencapai kesembuhan daripada penderitanya. Itu. Tuh. Ini menarik sekali membahas tentang tumor, khususnya tumor payudara, kanker payudara, karena memang kasusnya banyak sekali. Dan juga ini menjadi perhatian bagi kita semua, karena tadi sudah dibahas juga bahwasanya di sekitar kita banyak yang datang ke rumah sakit ke dokter itu dalam keadaan kondisi stadium sudah lanjut dan prognosisnya itu jelek. Nah ini misalkan dokter lagi, rumah sakit lagi, padahal kronologinya panjang sekali. Pasien yang datang dengan stadium jelek ke rumah sakit dan akhirnya meninggal seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan podcast ini sudah clear semua berkenaan dengan tumor, khusus tumor payudara, bagaimana pasien bisa meninggal, bagaimana prinsipnya pengobatannya dok ya, dan juga gejala yang bisa terjadi ataupun faktor risiko yang menemani seperti itu kurang lebihnya. Oke dok, terakhir pesan-pesan untuk masyarakat Indramayu berkenaan dengan tumor atau kanker payudara ini, mangga dok sih. Oke, jadi karena masih ada yang seperti lingkaran setan tadi ya. Lingkaran setan kan lingkaran yang jelek tuh kan. Betul. Jadi karena ada orang kanker payudara masih awal, dikatakan jangan ke dokter deh. Pengobatan alternatif dulu aja, minum ramuan ini dulu aja. Akhirnya jadi terlambat. Begitu sudah terlambat, kondisinya jelek, datang ke dokter minta ditanganin. Padahal kondisi yang datang telat ini udah susah untuk penanganan. Akhirnya pasien meninggal. Pasien meninggal, akhirnya masyarakat menjadi salah persepsi lagi. Tuh kan kalau dibawa ke rumah sakit malah meninggal. Sehingga kalau ada orang sakit tumor masih awal malah dibilangin jangan ke dokter lagi. Terus muter begitu. Nah, lingkaran setan ini harus dipecahkan bersama-sama, harus dihentikan bersama-sama. Melalui apa? Melalui edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang seperti apa sih sebenarnya kanker payudara itu. Nah, kemudian dengan lingkaran setan itu dihentikan, maka diharapkan juga ibu-ibu atau saudara-saudara yang memang dianugerahi atau dijatah dapatnya kanker payudara atau tumor payudara, secepat mungkin kalau ada benjolan itu datang ke dokter segera. Datanglah ke ahlinya, jangan kemana-mana. Nah, kemudian kalau sudah datang ke ahlinya juga jangan takut sembuh dengan mengikuti anjuran yang sudah diberikan oleh dokternya, sehingga kanker payudara di Indonesia itu bisa disembuhkan dengan baik. Itu jangan sampai telat lagi begitu. Jangan sampai telat lagi, jangan takut untuk sembuh untuk semua ibu ataupun siapapun yang menderita kanker payudara. Oke, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara dan terima kasih kepada Dr. Jono khususnya sudah hadir di PORS yang tidak ada lelahnya untuk memberikan edukasi pada masyarakat dan juga pada Anda Sobat RSUD Indramayu yang sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like dan subscribe channel RSUD Indramayu, dan apabila Anda ingin ada satu topik yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar di bawah. Dan akhirnya saya Dr. Stephen Saputra dan Dr. Jono ya. mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.